Terima kasih pada para partisipan yang telah hadir. Senang sekali pada hari ini saya membuka kolokium ketiga di bidang high energy physics bulan Agustus ini. Kali ini yang akan menampilkan Renat Primulando dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Beliau ini menamatkan S1-nya di ITB, kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di College of William and Mary di Virginia, di USA. Selama menjadi mahasiswa PhD, Renat ini berkesempatan mengikuti internship selama 1 tahun di Fermilab. Ya internship ya namanya ya. Suaranya Nat. Ya, internship fellowship ya kurang lebih lah. Itulah. Setelah itu ya melanjutkan postdoc di John Hopkins University di Maryland ya. Ya. Bidang riset beliau sangat diverse ya, terkait the theoretical physics, mulai dari dark matter, collider physics sampai model building pernah digarap. Dan hari ini beliau akan menceritakan sedikit sekelumit cerita tentang fisika partikel. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pada Renat, silahkan menampilkan paparannya. Oke, terima kasih Julio, terima kasih juga kepada Fisika LIPI sudah mengundang saya untuk memberikan talk ini. Wah, ternyata cukup diverse audiensnya gitu ya. Semoga bisa cukup ramai gitu. Tapi ya ini saya akan cerita tentang ya sedikit saja cerita tentang fisika partikel gitu. Jadi tujuan hari ini gitu adalah kita cerita singkat tentang sejarah fisika partikel itu bagaimana, kemudian saya juga cerita singkat tentang topik riset terkini dari fisika partikel itu atau masalah-masalah terbesar dari fisika partikel itu seperti apa. Itu jadi rencana untuk hari ini. Kemudian ceritanya, jadi ada catatan dulu karena ceritanya ini berdasarkan pengalaman dan pemahaman saya. Jadi kalau misalkan ada yang lain di sini cerita, mungkin Julio, mungkin Profesor Husin gitu, mungkin akan dari sudut yang berbeda, cerita yang berbeda. Kemudian ini waktunya 1 jam gitu ya, kurang lebih plus nanti plus tanya jawab gitu. Jadi nggak mungkin saya akan cerita tentang seluruh aspek fisika partikel gitu. Mungkin untuk yang sudah tahu advance ya malah ini mungkin refreshing gitu ya untuk kita semua. Jadi uh, apa ya? Mungkin baik juga kalau misalkan di tengah itu silahkan bertanya atau jadi nggak usah tunggu sampai akhir tanya atau diskusi gitu. Jadi bisa chat, bisa raise hand atau open mic langsung juga nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa sih kalau langsung dipotong gitu. Serunya itu mungkin lebih lebih serunya kalau diskusi gitu. Jadi saya nganggap fisika partikel itu tema luas sekali seperti samudra gitu. Saya cuma tahu sebagian dari pulau-pulaunya gitu. Mungkin ada pulau yang saya tersesat juga. Jadi nggak apa-apa kalau kalau diskusi itu malah lebih seru. Saya siapkan sekian slide. Kalau misalkan 1,5 jam sudah termasuk yang jawab cuma selesai sekian slide, ya nggak apa-apa itu. Tapi justru kalau diskusi malah lebih seru. Gitu. Nah jadi itu catatan dari saya sebelumnya itu dan rencana kita sekarang gitu. Nah sekarang saya akan mulai sebetulnya dari pertanyaan fisika partikel. Itu pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan fisika partikel, pertanyaan sains secara umum gitu ya. Sains secara umum kita selalu tertarik untuk melihat segalanya di sekitar kita gitu dan mencoba mencari aturan atau segalanya aturan atau uh, uh, model atau apapun yang lebih simpel di sekitar kita. Kalau kita lihat, oke, ini bukan kemungkinan kita lagi di kamar gitu ya atau di ruang kerja gitu ya, kita lihat depan kita ada macam-macam gitu ya, ada layar komputer, ada buku, ada mungkin yang pakai headset gitu, ada cup, ada gelas gitu.
banyak sekali barang di sekitar kita. Salah satu pertanyaan terbesar dari kita, ada nggak sih cara untuk mengklasifikasi gitu yang ini menjadi jauh lebih sederhana? Karena ini sangat berantakan, gitu ya. Ini sangat berantakan. Masa setiap hal gitu kita harus namakan satu-satu gitu. Nah, ini pertanyaan selama beratus-ratus tahun. Ini pertanyaan dari orang kimia. Dan orang kimia berusaha menjawab, mereka membagi-bagi, oh ya ternyata setelah diketahui ternyata setiap zat yang ada di sini bisa dibagi menjadi unsur gitu ya. Sekarang kita punya unsur yang sangat teratur gitu, banyak sekali yang sudah dilihat dan sangat teratur gitu. Jadi sifat dari unsur litium dan natrium dan kalium mirip gitu ya. Mereka sangat reaktif, mereka bisa bereaksi, tapi bisa sampai meledak kalau bereaksi dengan air, gampang sekali teroksidasi gitu juga. Yang karbon gitu agak berbeda. Karbon itu kalah reaktif dibandingkan litium gitu. Silikon kalah reaktif dibandingkan natrium. Gitu. Jadi kimia itu menjalankan tanda kutip tugas untuk mencari mencari aturan terkecil yang ditemukan pada masanya gitu. Tapi ternyata aturannya itu cukup banyak gitu. Tapi soalnya ini menarik karena misalkan ini kan tabel periodik modern gitu. Pada tabel periodik Mendeleev gitu ada banyak sekali yang belum ditemukan. Contohnya germanium pada saat Mendeleev membuat tabel periodiknya belum ditemukan, sehingga dia beri nama eka silikon dan kemudian ditemukan dikasih nama germanium gitu dan seterusnya. Nah, oke. Ada banyak sekali. Nah, sekarang terus pertanyaan kita adalah, kita ada barang yang ratusan yang betul-betul dari manusia, dari laptop, dari gelas, dari apa, kita sudah bisa sedikit perkecil gitu ya. Sedikit perkecil. Dan sebagian barang di sini ya kita nggak pernah temukan dalam sehari-hari gitu ya. Sebagian dari sini radioaktif, jadi kita nggak lihat sehari-hari. Jadi barang sehari-hari bisa dibagi jadi unsur yang lebih kecil. Tapi tetap terlihat kayak terlalu banyak. Ada nggak sih hal yang lebih fundamental lagi yang bisa menjelaskan semuanya ini gitu. Dan kita sudah mulai masuk ke ranah fisika gitu ya untuk hal ini. Ternyata pola-pola yang kita lihat seperti ini itu bisa dijelaskan dengan model atom gitu ya. Misalkan ini model atom Bohr gitu ya. Kulit pertama ada 2, kulit kedua ada 8 gitu ya. Kulit ketiga ada 18. Itu bisa menjelaskan pola-pola seperti ini gitu ya. Pola-pola ini yang pertama paling atas itu 2, selanjutnya isinya 10 gitu, dan 18 dijelaskan dengan model atom Bohr. Tapi model atom Bohr juga kita bisa jelaskan lagi dengan sebetulnya ya yang kita pelajari dari teori model atom Schrödinger gitu. Kenapa bisa 2 gitu, karena terdiri dari 1s gitu. Kenapa ada 8 gitu, 1s 2p gitu. Dan ini kita bisa selesaikan dengan baik dengan 2 hal. Yang pertama adalah kita punya aturannya. Aturannya adalah fisika kuantum gitu, dan hukumnya adalah hukum Coulomb. Dan kita punya modelnya. Modelnya apa? Ada inti atom dan elektron. Nah, ini 2 ini akan menjadi aturan, akan menjadi apa ya? Semacam permainan kita atau cara kerja kita sampai nanti kita ngebahas tentang fisika partikel yang paling dalam. Aturannya apa dan modelnya apa. Dua itu yang akan jadi tuntunan kita sampai nanti model fisika partikel yang di dalam. Ya, aturan fisika kuantum dan hukum Coulomb. Jadi kita cukup menyelesaikan persamaan Schrödinger. Kemudian dengan hukum Coulomb yang seperti ini kita tahu ada inti atom gitu ya, dan jadi inti atom gitu dengan elektron mengitarinya semuanya keluar gitu ya. Menarik sekali. Kenapa menarik semuanya keluar? Jadi kenapa kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga semuanya keluar gitu, dan itu bisa dipakai untuk menjelaskan pola di sini, gitu. Pola yang menunjukkan seperti ini. Oke, kita sudah bisa jelaskan gitu ya. Oke, cukup. Tapi ada sesuatu gitu. Yang pertama adalah kita bilang inti atom. Jadi kita sebenarnya kita bisa menjelaskan pola gitu ya. Tapi kita masing-masing ini inti atomnya berbeda gitu. Cuma elektron yang berbeda. Bisa nggak lebih fundamental lagi? Ya, sekarang kita tahu jawabannya, tapi pada tahun awal
tahun 1900-an awal, uh, para fisikawan Thomson juga sudah berpikir gitu, kayaknya inti atom ini bisa dibagi lagi gitu. Walaupun terlihatnya masing-masing inti atom ini berbeda, tapi dilihat kalau masanya gitu ya, masa inti atom litium misalkan sekitar 7 kali masa atom hidrogen dan muatannya 3 kali gitu. Natrium sekitar 23 kali masa atom hidrogen, tapi muatannya 11 kali. Berarti ada sesuatu gitu. Karena tampaknya dia ada polanya itu kelipatan bulat gitu. Nah, sekarang kita tahu jawabannya, ternyata di dalam inti atom itu ada proton, ada neutron, ada elektron. Jadi model kita sekarang diupdate. Jadi ada proton, dalam inti atom ada proton dan neutron gitu, dan ada elektron yang ini ada elektron yang memiliki proton dan neutron itu gitu. Jadi oke, jadi ini satu hal yang mengagumkan gitu. Segala yang kita lihat depan mata kita gitu, hampir semuanya, nanti ada tambahannya, itu hampir semuanya bisa dijelaskan. Ada proton, neutron, elektron. Barang-barang yang kita lihat itu isinya cuma itu. Gitu. Tapi sekarang kalau kita perhatikan lebih jauh, kita pelajari lebih baik, ada yang mengganjal, gitu ya. Yang mengganjal adalah sebetulnya kalau kita perhatikan ada sesuatu yang kurang. Tadi kan yaitu gaya antar proton. Gitu. Tadi kita bilang aturan kita adalah hukum persamaan Schrödinger dan hukum Coulomb. Tapi kalau kita lakukan hukum Coulomb antar proton, nah kita lihat isi dalam sebuah inti atom itu adalah kumpulan dari proton dan neutron. Neutron nggak masalah, tapi proton itu mungkin bermasalah. Kenapa? Karena kita lihat gayanya. Jadi ukuran sebuah inti atom itu sekitar 1 sampai 10 femtometer gitu. Jadi 1 sampai 10 femtometer itu sekitar 10 pangkat minus 14 atau 10 pangkat minus 15 meter. Muatan proton kecil, 10 pangkat minus 19. Kalau kita kasih gaya hukum Coulomb, K itu sekitar 10 pangkat 9 gitu kan, atau 10 pangkat 10, 9 kali 10 pangkat 9. Gede, K itu besar, muatan kecil, tapi R dibagi R kuadrat. R kuadrat itu tadi berapa? 10 pangkat minus 14. Jadi gaya antar proton itu ya oke, 100 Newton. 100 Newton itu berapa? 100 Newton itu sekitar 10 kilogram. Oke, gaya Coulomb antar proton 100 gram. Enggak, angkanya sih bukan angka yang besar, tapi kalau kita pertimbangkan masa proton itu 10 pangkat sekitar 10 pangkat minus 27 kg. Jadi kalau misalkan dan proton ini gaya tolak menolak. Jadi kalau kita misalkan lihat percepatan proton itu 10 pangkat 29 meter per second kuadrat. Kita tidak proton. Gaya tolak Coulomb antar proton itu besarnya 100 Newton, dan harusnya percepatan proton gitu di dalam badan saya gitu 10 pangkat 29. Ya nggak usah saya selesai ngomong satu kata ini, harusnya badan saya sudah tercabik-cabik gitu kan. nggak mungkin gitu kalau cuma gaya Coulomb. Nah, tapi kita tahu ternyata berarti kita hipotesiskan. Jadi sekarang kita bisa hipotesiskan. Jadi kita bilang fakta bahwa saya tidak hancur gitu, inti atom dalam badan saya tidak hancur, dalam badan saya, dalam meja yang depan saya tidak hancur, itu menyatakan bahwa ada satu gaya lain gitu yang mengikat proton. Gayanya ini adalah gaya nuklir kuat gitu, yang kita kenal sebagai gaya nuklir kuat. Gaya ini harus punya sifat adalah dia hanya berinteraksi di dalam jadi range dari gaya ini itu hanya di dalam inti atom saja. Jadi ini gaya yang unik, nggak seperti gaya Coulomb gitu yang jaraknya itu bisa sampai jauh sekali gitu ya. Jadi ya buktinya adalah sinar itu nanti kita akan lihat bahwa itu adalah representasi dari gaya Coulomb itu jauh sekali dari galaksi lain itu bisa sampai kita. Tapi kalau gaya nuklir kuat itu nggak bisa lebih jauh. Kalau nggak dua tangan saya ini ya dia berinteraksi dengan gaya nuklir kuat terus ketarik, bahaya dong gitu ya. Gayanya ini kuat loh gitu, karena harus sebanding dengan gaya yang dikerjakan oleh dua proton ini, harusnya ketarik gitu, tapi tangan saya ya nyaman-nyaman saja gitu. Jadi ada gaya nuklir kuat yang range-nya sangat kecil.
Gitu. Range-nya hanya sekitar 10 1 femtobarn atau 10 femtobarn femtometer, sorry. Jadi 10 pangkat minus 14 atau 10 pangkat minus 15. Oke, jadi kita perlu gaya baru. Berarti kita harus tambah lagi aturannya, gitu ya. Aturannya. Jadi, oke, untuk menjelaskan isi isi dunia, gitu ya. Kita perlu proton, neutron, elektron. Kita aturannya adalah fisika kuantum ditambah gaya Coulomb yang menceritakan interaksi antara inti atom proton dengan elektron, kemudian gaya nuklir kuat yang mengikat semua isi dalam inti. Gitu. Gaya nuklir kuat juga ternyata dirasakan oleh neutron, gitu ya. Jadi neutron itu sebenarnya berfungsi sebagai lem, gitu ya. Jadi kenapa kalau gaya nuklir kuat itu interaksinya kecil, gitu ya? Itu alasan kenapa kalau um, inti atom yang besar itu sangat banyak neutronnya di sekitarnya gitu karena tujuannya dia pengen ngelem si ngelem si inti atomnya gitu jangan sampai kemana-mana kalau isinya proton semua gaya kalau isinya atom semua gitu dari ujung ke ujung gaya gaya Coulombnya masih ada tapi gaya nuklir kuatnya nggak sampai jadi isinya harus banyak sekali neutron gitu kalau kita lihat perbandingannya itu alasannya kenapa inti atom yang gede itu banyak sekali neutron oke jadi sepertinya gitu ya kita lihat kita sudah oke, kita sudah bisa menjelaskan segalanya gitu. Tapi fisika perkembangannya terus maju gitu. Ternyata jadi ternyata fisika kuantum itu nggak cukup untuk menjelaskan alam semesta gitu. Kenapa? Karena Einstein menemukan uh, bahwa kita perlu mengakomodasi teori relativitas juga gitu. Satu gitu mata kuliah wajib di fisika S1 itu berdasarkan mekanika klasik. Jadi persamaannya ya dari energi total sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Gitu ya. Tinggal energi kinetiknya ditulis dalam P kuadrat per 2M kelihatan ya cukup mirip gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa persamaan mekanika klasik atau mekanika Newtonian itu harus diganti gitu ya. Terutama untuk kecepatan sangat tinggi sesuai dengan persamaan dari Einstein. Jadi Dirac itu jadi tugas selanjutnya adalah Dirac itu menggabungkan teori kuantum dan teori relativitas khusus. Jadi teori kuantum digabungkan di sini gitu. Um, tapi menariknya adalah Dirac itu membuat satu prediksi. Jadi uh, ketika dia menggabungkan teori ini gitu dia menemukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena um, di sini E-nya itu energinya itu bisa Dirac berpikir bagaimana cara menghilangkan negatif ini terus dia bikin satu teori tentang elektron dan lubang gitu jadi dia memprediksi ada lubang di lautan elektron kemudian dia bilang oh ya berarti kalau gitu ada pasangannya jadi prediksi yang kuat dari teori kuantum adalah setiap kalau prediksi dari Dirac ada elektron dan kuantum Dirac itu masih agak apa ya istilahnya agak mendasar. Nanti teori itu dikembangkan dan prediksi dari teori kuantum aslinya adalah semua partikel uh, yang memiliki muatan dia akan memiliki anti partikel. Gitu. Jadi puluhan. Menariknya adalah elektron dan uh, anti elektron atau positron ini itu adalah setahu saya nanti bisa dikoreksi setahu saya adalah partikel pertama yang diprediksi dari matematika. Jadi partikel lain elektron itu ditemukan dari eksperimen gitu ya. Neutron ditemukan dari eksperimen, tapi partikel fundamental pertama yang ditemukan dari matematika itu adalah positron. Dari matematik aja langsung keluar ternyata dapat positron. Nah, elektron dan positron itu dia bertumbukan dan kalau dia bertemu, jadi pasangan partikel antipartikel ketika dia bertumbukan dia saling menghilangkan dan menjadi foton gitu.
pada umumnya menjadi foton atau bisa jadi yang lain. Nah, ini teori mainan kuantum. Jadi harus diupdate dong cerita kita gitu. Nah, gabungan ini kenal dengan teori mainan kuantum atau kadang-kadang saya sebutnya quantum field theory gitu QFT. Jadi sekarang kita harus mengupdate teori kita gitu. Jadi gambaran tadi harusnya fisika kuantum, kita ganti jadi teori medan kuantum atau QFT. Nah, tapi sekarang prediksinya apa QFT? Nah, dalam QFT gitu, ini prediksi QFT setelah dikembangkan oleh Dirac dan Feynman, Schwinger, Tomonaga dan lain-lain gitu ya. Digabungkan sekarang prediksi yang sudah sangat ajak istilahnya dari QFT, setiap interaksi harus memiliki mediator gitu. Jadi interaksi antar proton-proton harus ada mediatornya, termasuk interaksi Coulomb, interaksi gaya nuklir kuat gitu. Kita lihat dan bisa dihitung gitu ya, bisa dihitung bahwa potensial dari interaksi tersebut memenuhi persamaan seperti ini gitu. K ini suatu konstanta tergantung dari kekuatan interaksinya. R ini jarak gitu ya. Kemudian E itu E pangkat, C per habar itu eh, C per habar itu eh, cuma supaya satuannya oke gitu. Terus M itu massa dan R itu adalah jarak lagi gitu. Massa M itu massa dari media. Oke, kita kita eh, kita kita tinggal cocokkan ini dengan sifat yang tadi gitu ya. Um, Misalkan gaya kolom kita pelajari gitu ya, di sekolah juga sudah ada. Potensialnya itu adalah K kiki per R, bukan per R kuadrat ya. Kalau gayanya per R kuadrat, tapi potensial per R gitu kan. Um, Hilangan minus sign nggak ya saya? Mudah-mudahan nggak hilang. Tergantung dari ininya. Nah, sekarang kita lihat, oh ini berarti pangkat berapa? Nggak ada E pangkatnya gitu. Oh ya, berarti ini satu. Berarti E1 itu E pangkat 0. E pangkat 0. Berarti di atas di sini dalamnya ini 0, berarti masanya 0. Oh, berarti gaya kolom itu eh, masanya 0 gitu. Masanya 0, masa mediator 0. Masa mediator 0 sering dengar eh, sering dengar eh, Nakio atau apa cerita kalau dengar cerita atau di mana baca artikel populer gitu ya, sering foton itu masanya 0 gitu. Kemudian kita bisa cocokkan juga dengan gaya nuklir kuat. Oke, gaya nuklir kuat itu uh, ya bentuk potensialnya bisa dituliskan kurang lebih seperti ini. Tentu saja tidak ada di SMA gitu ya. Tapi kira-kira untuk R sekitar 1 femtometer, V itu sekitar lah. K itu suatu konstanta gitu ya. Bagi R bagi satu per E. Artinya adalah nanti kalau R-nya sekitar 10 femtometer gitu, E pangkat minus 10 sebetulnya. Jadi seper E pangkat 10. Jadi ini cuma cerita, ini salah satu cerita bahwa kalau dalam gaya nuklir kuat gitu, gaya nuklir kuat itu makin jauh jaraknya maka potensialnya makin kecil atau gayanya makin kecil gitu. Nah, ini kalau kita kerjakan gitu ya, kita masukin berarti ini satu sama dengan C per H kali M kali 1 femtometer, maka kita dapatkan massa dari mediatornya itu sekitar 1/10 dari massa proton gitu. Nah, berarti kita harus menemukan partikel baru lagi nih. Ini prediksi nomor 2 dari QFT. Kita harus menemukan mediator dari gaya kuat itu sebagai 1/10 dari uh, massa proton. Sekarang tugas kita untuk mencari. Tapi tadi ada satu pertanyaan dari Hesky ya. Uh, Mau jawab sekarang atau enggak ya? Kita tunda aja ya, Hesky. Nggak apa-apa. Uh, Nanti di terakhiran kalau yang ini. Gitu ya. Atau oke? Okay? Hesky-nya enggak.
Ya, silakan Renat kalau mau dijawab sekarang, tapi kalau mau nanti juga nggak apa-apa. Pertanyaan saya keep kok. Oke, pertanyaan dikit ya kalau yang ini. Uh, PSG-nya nggak ada ya? Jadi pertanyaan Hesky itu adalah mengapa neutron dan proton bersifat relativistik, Bukan. padahal kecepatannya rendah. Makanya saya sebetulnya nggak ngerti pertanyaannya. Mengapa gitu. Jadi mungkin maksudnya kenapa kita mengincorporate persamaan relativistik untuk proton dan neutron, padahal kecepatan mereka itu rendah gitu. Apakah dengan teori non relativistik saja tidak cukup? Mungkin seperti itu. Mungkin pertanyaan seperti ini lebih layak dijawab sama orang sama orang yang ngerjain fisika nuklir. Tapi setahu saya beberapa molekul nuklir itu cukup sih, berapa molekul inti atom gitu cukup buat menjelaskan proton neutron dengan persamaan Schrödinger biasa gitu. Tapi harus pakai potensialnya ya tertentu gitu. Saya nggak lupa. Mighty Black Model itu nuklir bukan ya? Saya agak lupa gitu. Nah, seberapa, tapi memang ada kadang-kadang juga untuk koreksi yang lebih baik gitu ya memang harus pakai relativistik gitu. Materialnya ya, antiproton dan antineutron. Berarti kan dia treat itu dengan persamaan Dirac gitu. Artinya juga kita bisa anggap itu sebagai relativistik partikel gitu. Oke. Iya, thank you. Nah, sebetulnya itu kita bisa lihat dari proton dan neutron itu juga bukan partikel fundamental gitu. Ini cara pandang saya ya. Proton dan neutron itu bukan partikel fundamental. Apa isi partikel fundamentalnya? Partikel fundamentalnya itu adalah quarks. Nah, quarks dalam proton dan neutron itu relativistik di dalam. Kalau kita pelajari nanti saya juga akan ngebahas kilas yang ngebikin massa. Jadi kalau lihat massa proton itu 1 GeV. Massa quarks up down. Jadi isi dalam dari proton dan neutron, isi dalam proton itu kan quarks UUD ya. Massa quarks U itu sekitar tiga-tiganya itu ordernya sekitar MeV. Jadi 1/1000 dari massa proton. Jadi kalau dijumlah itu paling banyak 1/100 massanya dari massa proton. Sisa massa protonnya dari mana gitu? Datang dari tanda kutip kecepatan atau interaksi dari ketiga quarks-nya ini. Jadi massa quarks di dalam proton itu relativistik. Gitu, cukup relativistik. Jadi kalau cara pandang saya gitu, mungkin yang lain juga boleh punya cara pandang yang lain. Jadi cara pandang saya ya kenapa ada antiproton, kenapa ada antineutron kita bisa ngomong gitu, karena dalam antiproton dan antineutron quarksnya relativistik, dalam proton dan neutron quarksnya relativistik gitu. Jadi ketika kita jadi memang harus pakai KFT ketika kita membahas proton dan antinya gitu. Gitu. Kalau proton ya. Hesky sudah puas? Pak Rusdi juga membantu gitu ya. Mungkin laju P dan N lebih kecil pada C, tapi interaksi energi kolomnya amat besar karena kecil jaraknya, jadi sehingga massa sulit dijelaskan dengan teori klasik. Gitu Pak Rusdi. Kalau saya begitu cara pandang Pak Rusli juga cukup oke gitu. Kalau cara pandang saya langsung sampai ke bagian dalamnya gitu. Jadi ini cara pandang masing-masing sebetulnya. Gitu. Mungkin bisa dilanjut saja Renat. Oke. Nanti kalau mau diskusi bisa kita lanjutkan setelah selesai. Nah, jadi mediator. Jadi kita punya mediator nih. Kita nemu. Jadi ini menarik. Jadi satu gaya Coulomb gitu tadi kita prediksi mediator dengan massa 0. Foton kita udah tahu, bahkan ketika kita ngebahas tentang ini ya cukup standar teori atom Bohr, foton udah diketahui karena memancarkan cahaya. Jadi ketika
satu partikel dengan massa 1/10 dari massa proton. Jadi sekarang tugas kita mencari tahu. Oke, ya tinggal cari tahu gitu ya, tanda kutip tinggal. Tapi kita harus hitung dulu gitu berapa energi yang diperlukan. Oh, karena interaksi kuat gitu, salah satu cara memproduksi partikel barunya, saya kasih tanda pi plus di sini gitu ya, adalah proton ditemukan dengan proton, kemudian bisa berubah jadi neutron tambah pi plus. Kita bisa hitung energi kinetik yang dari proton yang datang untuk ditemukan itu lebih besar daripada 280 MeV. Tahun 1930-an, energi ini cukup besar gitu. Kalau sekarang kita di LHC sangat kecil, tapi pada saat itu energi itu sangat besar. Jadi satu-satunya harapan untuk bisa melihat ini adalah dengan melihat sinar kosmis. Jadi sinar kosmis itu sinar datang dari luar angkasa gitu ya. Sumbernya macam-macam. Kalau untuk yang energi tinggi biasanya dari sisa supernova gitu, atau dari pulsar gitu. Itu yang datang menghampiri kita gitu ya. Nah, energinya sangat besar, cukuplah pada saat itu cukuplah untuk menghasilkan energi kinetik 280 MeV. Yang dilakukan adalah harus membawa bubble chamber istilahnya. Jadi cloud chamber gitu ya. Cloud chamber itu adalah kotak isinya adalah isinya adalah bukan cairan, gas yang sudah super saturated. Jadi gas itu harusnya dia mengembun, tapi karena nggak ada nukleus. Jadi istilahnya kalau untuk pengembunan itu mungkin termodinamika belajar ya. Untuk mengembun itu perlu sesuatu, perlu debu, perlu apa? Pokoknya perlu sesuatu aja untuk mengembun. Untuk membentuk awan kan juga perlu debu gitu. Tapi itu nggak ada, bersih banget, jadi dia nggak bisa mengembun gitu. Tapi begitu ada suatu partikel yang bermuatan lewat, dia langsung mengembun gitu. Jadi Anderson dan Neddermeyer gitu pada tahun 1930-an, ya udah kita bawa cloud chamber gitu ya. Coba ke sebuah gunung gitu, terus tunggu gitu. Mereka merhatikan bahwa mereka lihat banyak elektron gitu yang lewat. Jadi garis-garis, mereka lihat banyak garis gitu ya, garis-garis yang lewat, mereka banyak elektron. Mereka juga melihat banyak proton gitu. Tapi mereka melihat ada beberapa gitu yang sifatnya berbeda gitu dari proton dari proton dan elektron. Sifatnya biasanya bisa kelihatan itu dari jejaknya. Jadi kuat jejaknya gitu. Jadi jejaknya tebal itu biasanya proton gitu. Jejaknya agak tipis gitu tuh itu adalah elektron gitu. Dan ini yang di tengah-tengah gitu kan, karena masanya 1/10 massa proton gitu. Sedangkan massa elektron itu 511 keV, berarti 1/200 ya, 1/200 dari keV, MeV 1/1000 dibagi 2, 1/2000 dari massa proton gitu. Jadi ini ketemu gitu. Jadi ketemu satu partikel dengan massa 1/10 dari massa proton. Oh ya gitu. Jadi ini mungkin ya Phaon yang diramalkan oleh KFT gitu. Pada saat itu namanya bukan Phaon, sekarang sih namakan Phaon, tapi pada saat itu namakan Yukon gitu, karena yang prediksi pertama kali itu Hideki Yukawa. Tapi kemudian ditemukan ternyata partikel yang ditemukan oleh Anderson dan Neddermeyer itu nggak berinteraksi sama sekali dengan interaksi nuklir kuat gitu. Iya, oke. Ya udah, nggak apa-apa sih. Ya udah, kita ketemu partikel baru gitu. Partikel baru ini jadi namakan Yukon, namakannya muon. Ya udah gitu. Jadi pencarian harus dicarikan lagi gitu. Dicari. Ternyata tahun 1947, jadi sekitar 10 tahun kemudian baru partikel yang sebenarnya, partikel Phaon itu ditemukan gitu. Jadi ini gambar peluruhannya. Jadi ternyata ditemukan alasannya kenapa partikel Phaon ini dia meluruh dengan sangat cepat gitu ya. Meluruh dengan sangat cepat, ordenya beberapa sentimeter dia langsung meluruh gitu. Jadi dan terciptanya itu di atas sekali gitu. Di atas sekali pokoknya
di atas, bukan. Jadi ketika Anderson gitu menemukan muon, dia kurang ke atas, jadi dia menemukan satu partikel lain lagi. Tapi kalau mau menemukan pion itu harus bawa balon ke atas, baru lihat fotonya, baru oh iya kita bisa menemukan pion gitu ya, yang sebenarnya. Jadi akhirnya ditemukan partikel pion. Dah beres gitu ya. Satu lagi yang kita belum cerita adalah gaya nuklir lemah. Gaya nuklir lemah ini juga sudah dipelajari. Sebelumnya pelajari di kuliah juga pernah, atau di SMA juga pernah. Ini bertanggung jawab atas peluruhan lemah gitu. Jadi pengamatan aja gitu. Ketika satu proton luruh gitu, satu inti atom luruh gitu, ada yang terlihat memancarkan partikel alfa. Kalau partikel gamma itu semua foton. Jadi kita tahu yang bertanggung jawab adalah gaya Coulomb gitu. Ada yang memancarkan partikel alfa. Partikel alfa itu sebetulnya kan cuma kayak ini inti atom terus ada yang pecah gitu. Oh, berarti yang bertanggung jawab itu adalah gaya nuklir kuat gitu. Tapi gaya nuklir lemah ini peluruhan beta ini agak aneh karena jelas-jelas bukan ada yang copot gitu, tapi ada perubahan dari neutron ke proton. Nah, itu nggak bisa dijelaskan oleh gaya Coulomb, karena gaya Coulomb nggak bisa mengubah neutron jadi proton, kan muatannya berubah gitu. Juga bukan dijelaskan oleh gaya nuklir kuat gitu. Berarti ada satu gaya yang belum kita ceritakan, yaitu gaya nuklir lemah. Nah, ini gaya nuklir lemah ternyata bertanggung jawab juga atas peluruhan muon dan peluruhan pion. Gitu. Ya udah, selesai semua. Oke, kita selesai dengan fisika partikel tahun 1997 gitu ya. Oke, saya bohong, tapi anggaplah gitu kita selesai. Kenapa? Karena kita sudah bisa menyelesaikan semua isi alam semesta. Oke, nah semua yang di hadapan kita lah, semua yang ada di bumi gitu ya. Kenapa? Karena untuk ya kita tahu bahwa alam semesta barang-barang di sekitar kita gitu ya, pulpen, pensil terdiri atas atom terdiri atas apa? Proton, neutron, dan elektron. Ya. Nah sekarang terus ya udah, tapi kan aturan kita kan teori elemen kuantum. Aturan kita dari momentum. Berarti kita untuk semua gaya, kita punya 3 gaya tadi. Gaya Coulomb, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah. Berarti kita punya foton berkaitan dengan gaya Coulomb, pion berkaitan dengan gaya nuklir kuat, neutrino itu berkaitan dengan gaya nuklir lemah tadi. Oke, beres. Jadi kita hidup tenang, kita bisa bungkus, kita bisa ya udah selesai gitu kan. Tapi ada yang ketinggalan ya, yang saya kasih merah muon gitu. Ishak Rabi sampai bingung, ini ngapain sih muon di situ gitu, nggak ada hubungan dengan hidup gitu ya, nggak ada hubungannya hidup, tapi ada di sini. Yang lain kita tahu gitu, kenapa proton ada ya, dia mau untuk inti atom gitu, kenapa elektron ada ya, elektron diperlukan untuk membuat untuk ikatan kimia. Kenapa foton ada ya, diperlukan untuk interaksi antara proton dan elektron. Gitu. Kenapa pion ada? Karena perlu untuk interaksi kuat gitu. Kenapa neutrino ada? Ya untuk melengkapi tadi gaya nuklir lemah gitu. Muon ngapain? Nggak bikin badan kita, nggak berinteraksi dengan nggak pokoknya muon nggak ada, hidup kita masih tenang gitu ya. Padahal neutrino belum diamati ya tahun segitu ya. Ya, neutrino pada saat itu dihipotesiskan. Ada kecuali, jadi ada 2 pilihan pada saat itu, mau hukum kalian energi dibuang atau bikin partikel baru. Karena kita fisika partikel, jadi kita lebih enak bikin partikel baru. Udah pada waktu itu kayaknya 1447 semua orang sudah setuju lah ya ada neutrino. Oke. Jadi ya sudahlah, selesai. Oke, tugasnya adalah mencari neutrino. Sesuai dengan pesan Julio, tugasnya adalah mencari neutrino. Pada saat itu pencarian neutrino sedang dilakukan. Gitu. Oh ya, catatan lagi, sebetulnya mediator gaya nuklir lemah itu W boson. Pada saat itu orang juga udah tahu W boson itu ada. Gitu. Cuma ya sama aja kayak neutrino, itu sangat susah dicari. Tapi pencarian sedang dilakukan. Gitu. Tapi udah tahu. Pokoknya jadi tambah W boson, kita hidup bahagia. Gitu ya. Semua yang ada di hadapan kita bisa dijelaskan. Udah, kolokviumnya selesai belum? Kenapa? Karena ternyata ada masalah. Ya udah sih sebetulnya. Ya udah, kita bisa hidup tanpa muon. Dengan muon, biarin aja barang itu ada di situ. Tapi tahun 1950-an, seiring dengan
oke lah pengamatan yang lebih banyak dari sinar kosmis, kemudian juga penumbuk partikel sudah mulai dijalankan gitu ya, sudah mulai berenergi lebih tinggi gitu, ditemukan partikel baru, partikelnya Pak Terry ini, partikel kaon gitu, partikelnya Pak Terry kaon. Kemudian temukan lagi partikel baru, temukan lagi partikel delta minus, temukan partikel baru, dan seterusnya. Aduh, tadinya kita cuma ada satu partikel yang nggak ada hubungan dengan hidup kita gitu, ternyata sekarang isinya banyak sekali partikel yang baru lagi gitu. Ada jokes zaman dulu ketika menemukan partikel baru tahun 50-an gitu, jokesnya tahun 30-an ketika ketemu partikel baru orang itu akan dapat Nobel Prize. Kalau tahun 50-an ketika menemukan partikel baru orang itu harus bayar bill, harus bayar tagihan, bukan dikasih Nobel Prize lagi. Ini ngapain ngerusak cerita yang ada gitu. Jadi siapa yang pesan? Gitu. Kenapa? Ini buat apa partikel ini? Nggak ada gunanya buat kehidupan kita, gitu kan? Oke, ya sudah, gitu. Tahun 50-an para fisikawan ngomong ya sudahlah kita terima nasib, maksudnya terima alam ternyata ngasih tahu kita begini, gitu. Kemudian mulai ditata, gitu ya. Ini pekerjaannya salah satunya Murray Gell-Mann, gitu. Mulai menata partikel baru tadi, ternyata dia menemukan ternyata memang ada polanya, gitu. Oh, kalau ada polanya berarti ada sesuatu, gitu ya. Sama seperti tabel periodik, ada polanya, berarti ada sesuatu. Pola dari tabel periodik itu adalah kulit dari elektron, gitu ya. Ternyata ada sesuatu dalamnya, ada elektron, gitu. Proton, ada inti atom dan elektron. Ini juga mungkin ada sesuatu, gitu. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, ternyata isi sesuatunya itu adalah quarks gitu. Tapi zaman dulu orang belum tahu ada quarks, terutama karena quarks itu sangat susah diamati. Gitu. Sangat sampai sekarang juga quarks itu nggak pernah diamati dalam bentuk tunggalnya gitu ya. Orang berhipotesis, orang masih agak kurang yakin, tapi kemudian ada satu yang menarik. Jadi tentang peluruhan kaon. Nah ini peluruhan kaon itu kalau diamati, jadi ini ada kaon, partikel kaon tadi yang sudah dilihat, itu kaon ada kaon 0 dan K+, itu masanya mirip, gitu, tapi muatannya berbeda. K+ meluruh jadi 2 muon, dan K0 meluruh jadi 2 muon, sepasang muon, gitu. Sedangkan K+ meluruh jadi muon dan neutrino. Kecepatan peluruhannya berbeda jauh, gitu, 10⁻⁸. Padahal kalau kita prediksi gitu dengan pengetahuan yang ada pada saat itu harusnya sekitar 10⁻², rasionya. Gitu. Oke lah, prediksinya salah satunya adalah dengan memakai pengetahuan bahwa isi dalam kaon itu tebakan kaon adalah quarks gitu. Prediksinya kecil banget, prediksinya beda banget gitu. Ketika suatu prediksi berbeda banget dengan pengamatan, berarti ada sesuatu gitu kan yang salah. Kenapa ya? Gitu. Nah, selanjutnya jadi tahun 70, lihat bedanya dari 50 sama 70, Glasgow, Ilopolo dan Mayani gitu mengusulkan, oh zaman kalau gitu kita bikin satu prediksi yang keras gitu, yang bold gitu. Selama ini kalaupun Gell-Mann itu prediksi buat dalam rumah. Prediksi selama ini untuk menjelaskan yang ini gitu cukup pakai 3 quarks gitu. Up down strange, walaupun orang mau percaya tapi ya udah gitu. Tapi sekarang mereka bilang untuk menjelaskan yang ini harus ditemukan satu lagi quark jenis baru, charm gitu. Dan jadi charm yang bisa melengkapi diagram ini, jadi diagram ini tambahkan satu quarks lagi sehingga prediksinya tepat sama 10⁻⁸. Mereka prediksi juga ya massa charm ini nggak bisa macam-macam. Kalau kegedean gitu, masanya kegedean ya prediksinya balik ke 0,1, kekecilan prediksinya nggak pas gitu. Jadi mereka bilang massa charm, partikel charm ini seharusnya sekitar 1 GeV gitu. Jadi ini mereka bisa bikin prediksi sampai ke masanya, gitu, saya bilang sifatnya dan masanya. Dan akhirnya pada tahun 1974 kalau nggak salah ditemukan partikel baru yang namanya G-Psi yang memiliki masanya mirip 2 kali lipat massa charm gitu yang diprediksi oleh Richter and Ting. Nah langsung orang-orang jadi pada percaya, wah ini keren juga
model quark ini keren, model quark ini bisa menjelaskan hal yang seperti ini gitu ya, hal yang tadinya prediksinya salah sampai 1 juta kali gitu, dan prediksi masanya ini masanya diusulkan sebelum dia mati tepat sama gitu, kurang lebih sama gitu. Ini menarik, jadi dia nabrakan, jadi dia ini yang kita amati, biasanya kita sebut ini resonans gitu, kalau sesuatu yang lebih tinggi dari biasanya itu dari yang lain itu resonans, dan resonansnya terjadi di kira-kira 2 kali masa Cham yang diramalkan gitu. Setelah itu semua orang percaya dengan model quarks gitu. Oke, jadi jadi semua yang tadi kita bisa jelaskan gitu ya. Semua partikel aneh ini kita bisa jelaskan, tapi dengan catatan ada 3, ada 4 quark gitu, dan tadi ya tinggal misalkan tadi yang saya bilang proton itu isinya UD, neutron itu DDU, dan seterusnya. Partikel baru itu bisa dijelaskan. Dan catatan lagi adalah quarks itu dia nggak bisa lepas sendiri, gitu, nggak pernah bisa berdiri sendiri. Dia harus di dalam kelompok 3 atau kelompok 2, gitu. Jadi kalau yang kelompok isinya 3 itu biasanya disebut baryon, yang kelompok 2 itu disebutnya meson. Nah, ada satu lagi sebelum kita selesai cerita tentang kondisinya sekarang. Nah, itu adalah pelanggaran paritas gitu. Biasanya kalau ketemu langsung saya akan nanya yang mana foto sebenarnya gitu. Ini adalah bukti dari paritas itu tidak dilanggar dalam skala makro, tapi simetri waktu itu bisa dilanggar. Inilah moderator kita beberapa kilogram yang lalu. Nah, sekarang mirip ya, yang mana susah ya dibedakan, yang mana yang kiri dan kanan, yang mana yang cermin, karena saya cerminkan gitu ya, yang kiri atau yang kanan yang cermin gitu. Coba Bapak moderatornya masih ingat nggak yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Yang asli yang kanan. Yang asli yang kanan. Oh, masih ingat ya foto sendiri berarti. Nah, jadi tapi yang kiri juga masuk akal gitu kan. Kalau di skala makroskopik gitu, mau satu benda dicerminkan atau enggak gitu, kecuali yang culture ya, itu sangat susah dibedakan. Kalau huruf gitu kan, sebagian huruf nggak bisa dicerminkan kan. Tapi kalau misalkan satu batu dijatuhkan gitu, dicerminkan atau enggak, kita nggak tahu bedanya gitu ya. Nah, itu jadi tidak terjadi tidak terjadi di skala makroskopis. Tapi menariknya di skala mikroskopis itu untuk peluruhan lemah itu ada pelanggaran paritas. Nah, pelanggaran paritas ini bisa dijelaskan seperti begini. Saya jelasinnya lebih gampang pakai peluruhan pion. Jadi yang pion yang tadi, pion itu peluru menjadi kalau antimion dan neutrino gitu ya, dengan peluruhan lemah. Oke. Yang menarik adalah jadi kalau misalkan yang digambarin neutrino ke atas gitu ya. Neutrino itu ke atas, bergerak ke atas, dia harus berputar seperti ini gitu ya, harus berputar seperti ini. Nggak pernah kita amati neutrino yang ke atas berputar seperti ini. Gitu. Artinya dengan bahasa yang lebih bisa ditunjukkan dengan panah, neutrino hasil peluruhan pion, momentum sudutnya, kalau ini kan pakai aturan kanan, momentum sudutnya ke arah bawah ya. Momentum sudutnya itu harus berlawanan arah dengan momentum linearnya gitu ya. Jadi yang ini kita selalu perhatikan, gitu. Yang ini kita nggak pernah lihat gitu, nggak pernah terjadi neutrino itu searah antara momentum sudut dengan momentum linearnya. Ini nggak terjadi di alam kita. Oke, ya udah ya, itu pengamatan gitu ya. Tapi menariknya adalah ketika kita kasih cermin di sini, ya kalau ini ke arah atas, ini ke arah atas gitu. Tapi kita perhatikan bahwa momentum sudut itu ketika dicerminkan dia berbalik arah. Itu kenapa ya? Bandingkan aja. Kalau ini kan dia bergeraknya kalau dari atas ya. Dari atas itu searah jarum jam, berarti pakai aturan kanan momentum sudutnya ke bawah. Kalau ini berlawanan arah jarum jam, berarti ke arah atas gitu. Nah, jadi kalau dicerminkan tiba-tiba momentum sudutnya searah dengan arah arah momentum linear gitu. Nah, jadi kalau kita tutup mata gitu, terus tiba-tiba kita dikasih gambar gitu,
kita bisa membedakan ini gambar di cermin atau ketika di peluru pion kita tahu ini dunia cermin atau bukan gitu. Tinggal kita cocokkan. Kalau momentum sudut dari neutrino searah dengan momentum momentum linearnya, maka dia akan dia dunia cermin gitu. Karena ini nggak terjadi gitu. Dunia nyata ini nggak pernah terjadi. Dunia cermin terjadinya gitu. Atau kalau dia berlawan arah itu maka kita dunia nyata gitu. Jadi paritas dilanggar di peluruhan lemah. Menariknya adalah ini nggak terjadi. Jadi kalau ini neutrino dicerminkan tidak terjadi. Tapi ketika kita kasih neutrino kita ganti jadi anti neutrino, gitu ya, dia terjadi lagi. Jadi ini boleh gitu. Anti neutrino kalau kita amati selalu searah. Jadi lucunya adalah neutrino itu dia selalu berlawan arah antara momentum sudut dan momentum linearnya, tapi kalau anti neutrino selalu searah. Gitu. Jadi paritas dilanggar, tapi CP ada, gitu. Gitu, CP ada, gitu. Menariknya gitu. Kecuali ternyata lagi ini pengamatan itu ternyata CP juga dilanggar ternyata. Tapi dalam peluruhan kaon lebih lemah lagi pada pelanggaran. Kalau pelanggaran paritas itu maksimal kalau istilahnya kita betul-betul langgar, kalau ini kecil gitu ya, kecil sekali dalam peluruhan kaon. Ini agak ini sebenarnya bukan peluruhan kaon tapi peluruhan bottom B meson gitu. Ini dua partikel, yang pertama partikel B dan satu lagi B bar gitu. Mereka diukur di LICB, peluruhannya agak berbeda gitu ya. Yang satu lebih cepat meluruh, yang satu lebih lambat meluruh. Mereka sifatnya hampir sama kecuali CP-nya gitu. Dan ternyata CP itu dilanggar gitu. Nah, untuk menjelaskan CP itu ternyata dari struktur teorinya gitu agar konsisten dengan teori mengenai kuantum harus tambahkan quark 5 dan quark 6 top and bottom. Jadi waktu itu diprediksi ketika pelanggaran simetri kaon diamati, wah ternyata kita harus tambahkan gitu quark 5 dan quark 6. Dan ini quark bottom ditemukan tahun 1977, top quark ditemukan tahun 1995. Oke. Jadi kita selesai. Nah, ini baru selesai standar model kita gitu ya. Jadi ternyata untuk menjelaskan alam semesta di sekitar kita gitu, kita butuhnya ini. Kita ternyata nggak bisa cuma pakai proton, neutron, elektron dan lain-lain. Ternyata kita butuhnya ini gitu. Aturan kita teori mengenai kuantum gitu, kita butuh 6 quarks dan 6 lepton gitu. Pertanyaannya kenapa harus 6 gitu? Oh, ternyata 6 itu yang diperlukan, 6 quarks itu yang diperlukan untuk menjelaskan pengamatan CP tadi. Kalau nggak 6 nggak bisa cocok dengan pengamatan CP gitu. Kenapa CP perlu ada ya? Saya bisa cerita gitu. Kemudian kita perlu gluon. Gluon itu adalah mediator dari interaksi kuat. Tujuannya apa? Melekatkan semuanya ini sehingga kita punya inti atom. Kita perlu foton buat apa? Melekatkan elektron dan inti atom. Kita perlu peluruhan lemah gitu ya, mediator peluruhan lemah, gaya nuklir lemah. Kenapa? Sebetulnya itu bisa dikaitkan dengan adanya kita gitu ya, bukan adanya kita. Ketika kita dibikin untuk apa ya? Jadi kalau dari proton ke neutron, dari proton neutron menjadi inti yang lebih kuat, inti yang lebih besar gitu, maka diperlukan gaya nuklir lemah gitu untuk berpindah gitu ya antar jadi inti atom yang bentuknya lain. Jadi ini gambaran kita saat ini. Ada yang tanya ini ngapain sih ada partikel di sini gitu. W dan Z boson yang ini itu harus bermassa gitu ya, harus memiliki massa, tapi dia nggak konsisten gitu dengan teori mengenai kuantum kalau dia bermassa. Kalau cuma bisa diselesaikan dengan mekanisme Higgs gitu ya. Saya cerita sekilas saja. Jadi mekanisme Higgs itu jadi harusnya potensial minimumnya di sini, tapi ternyata minimumnya di sini sehingga dia memiliki expectation value dan itu menentukan massa dari partikel fundamental gitu. Jadi massa-massa dari ini gitu ditentukan dari potensialnya di mana.
Oke. Jadi itu Five dari itu cerita dari standar model yang kita kenal. Tapi ternyata masih menyimpan masalah gitu. Yang jadi ini kondisi saat ini sampai sini gitu, tapi ternyata menyimpan masalah tersembunyi gitu ya. Walaupun kita sudah bisa menjelaskan banyak hal. Masalah tersembunyi adalah yang pertama itu dari teorinya sendiri, aturannya sendiri. Aturannya itu adalah teori medan kuantum. Teori medan kuantum itu kalau yang sudah pernah mengerjakan akan tahu teori medan kuantum itu sebenarnya teori efektif gitu. Kalau kita kerjakan, jadi misalkan ini adalah grafik untuk muatan elektron, ternyata kalau kita lakukan perturbasi, gitu, kita hitung loopnya, perturbasi level selanjutnya, ternyata kita ketemukan infinity, gitu ya. Ada sebanyak cara gitu untuk normalization loop untuk menghilangkan infinity itu, tapi ketika kita mengerjakan itu kita sadar bahwa itu teori efektif gitu. Jadi kita tahu bahwa teori kuantum itu harus diperbaiki di skala yang lebih tinggi. Setidaknya sebelum energi Planck gitu. Ini menarik. Jadi kalau teori hukum Newton gitu, epsilon M kali A, kita tahu salah. Tapi itu nggak ngasih tahu gitu, mau berapa besar M-nya, mau berapa besar F-nya, mau berapa besar A-nya, kita nggak tahu bahwa akan harus diganti dengan teori baru. Tapi teori kuantum, kalau kita sudah ngerjakan, itu kita tahu bahwa harus ada teori baru. Jadi ini teori satu-satunya teori yang nggak tahu sih, mungkin ada teori lain, tapi setahu saya ini teori yang kita pakai ini, framework yang kita pakai ini ternyata yang meramalkan keruntuhan dirinya sendiri, gitu. Nah, teori main kuantum. Nah, itu masalah besar dan ya suatu saat ini pekerjaan juga buat kita untuk mencari apa sih teori yang absolutnya gitu pengganti. Tapi energi Planck itu cukup tinggi gitu ya. Tapi sebelum sampai ke situ kita punya ada masalah gitu. Ada permasalahan angka kecil gitu. Masalah angka pertama adalah kalau kita pakai teori main kuantum dan kita percaya bahwa energi Planck ada teori baru gitu, maka kita akan dapatkan masa W gitu, masa Z itu 10⁻19 GeV. Yang kita amati itu 10⁻2 GeV. Ada perbedaan 10⁻17 GeV. Kalau tadi yang kita bisa nemukan partikel baru charm itu perbedaan 10⁻6 gitu ya. Ini perbedaan 10⁻17 gitu. Lumayan mengerikan juga perbedaannya gitu ya. Ini disebut dengan problem hierarchy, perbedaan prediksi dengan pengamatan. Solusinya gimana? Solusinya sekarang lagi dicari gitu ya. Solusinya jadi ini datangnya. Jadi ini kalau cerita agak detail, ini datangnya dari loop. Jadi kalau kita gambar misalkan ngitung Five-nya Higgs gitu, ada loop. Loop ini bisa kalau kita ada partikel lain dalam loop gitu, maka masalah ini hilang gitu ya. Nah, partikel barunya itu apa? Partikel barunya itu terserah mau yang bikin modelnya, ada supersymmetry, ada little Higgs, ada twin Higgs gitu. Dan ini masanya ini harus di sekitar 1 TeV seenggak-enggaknya gitu. Kalau 100 GeV sampai 1 TeV gitu. Kalau nggak akan bisa menjawab permasalahan problem hierarchy ini. Nah, terus kenapa gitu? Ya, kenapa ini penting gitu? Kenapa nggak 10⁻19? Karena kalau misalkan benar gitu masa W dan Z itu 10⁻19, maka kita nggak ada gitu. Segampang itu, kita nggak ada. Jadi selalu ada masalah. Jadi kalau mereka berat banget gitu, di awal alam semesta baryogenesis, Big Bang nucleosynthesis itu nggak terjadi karena Big Bang nucleosynthesis itu adalah pembuatan partikel inti-inti atom di awal alam semesta. Kalau masa W dan Z nggak begini, itu nggak akan bisa terbentuk gitu. Ada banyak kalau kita baca paper yang lain itu ada banyak masalah lain yang terjadi. Misalkan malah proton mungkin bukan yang paling stabil, mungkin delta plus yang malah jadi stabil gitu. Kalau misalkan problem hierarchy ini nggak dijawab gitu ya. Itu permasalahan kecil yang pertama. Permasalahan kecil yang kedua adalah neutrino itu prediksinya model standar tidak bermassa. Tapi ternyata bermassa gitu tahun 98 oleh Super Kameu Pandey. Wah, berarti prediksinya nggak sesuai dong dengan pengamatan. Nah, tapi ini kesempatan. Mungkin aja bisa ini jadi banyak model neutrino itu
memasukkan CP di dalam modelnya. Kenapa CP itu penting? Tadi kan saya cerita tentang pelanggaran CP. Karena kita punya masalah. Masalah ini adalah baryogenesis. Jadi baryogenesis itu adalah pernyataan bahwa kita di atas baryon, bukan anti baryon. Dan jumlah baryon dan anti baryon di alam semesta itu berbeda. Jumlah baryon di alam semesta itu lebih banyak daripada anti baryon. Secara umum anti baryon itu harusnya kita amati sampai sekarang anti baryon itu 0 gitu. Tapi yang kita amati 10 pangkat minus 10 gitu. Kalau misalkan alam semesta kita simetrinya CP sempurna, maka harusnya 10 pangkat minus 20 gitu. Standar model itu nggak bisa juga tetap sekitar segini, 10 pangkat minus 18 kalau nggak salah. Jadi kita perlu sumber pelanggaran simetri yang baru gitu. Datangnya dari mana? Kita nggak tahu. Mungkin kita ternyata bisa dihubungkan dengan massa neutrino ini gitu. Gitu mungkin kita nggak tahu, ini misteri juga buat kita. Kemudian satu lagi materi gelap gitu ya, ini permasalahan lain dari standar model adalah materi gelap. Sudah dibahas dalam seri ini nomor 1, jadi bagi yang tertarik untuk tahu materi gelap itu apa, ada di sini gitu. Cari aja di YouTube-nya, saya iklan ya, YouTube-nya Pusat Penelitian Physicality gitu ya, cari aja, ada satu di sini, ada tanggal 4 Agustus yang kemarin. Gitu. Nah, jadi ini saya tutup dengan bagaimana cara memecahkan misteri ini, gitu ya. Saya suka quotes dari Dr. Seuss gitu. Cara menyelesaikan adalah think left, think right, think low, think high. Or if only you can think up if you try. Jadi lihat ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, ke kemanapun gitu. Jadi yang fisikawan kerjakan sekarang betul-betul gitu. Kita lihat ke arah berbagai arah. Kita lihat di collider gitu ya. Apakah kita bisa produksi langsung dengan partikel baru gitu. Collider itu jadi tujuannya produksi langsung partikel baru atau kita mengukur secara presisi dari partikel yang sudah kita ketahui. Kalau kita ketemu partikel baru, bagus. Partikel baru supersimetri bagus, partikel baru dark matter bagus, partikel yang bisa menjelaskan massa neutrino bagus. Atau kita ukur presisi dari partikel yang sudah kita ketahui. Jadi kita bisa dapat hint fisika baru itu seperti apa yang bisa menjelaskan masalah tadi. Atau kita bisa lihat gitu di sinar kosmis. Itu pengukuran dari skala galaksi, gus galaksi. Ada nggak? Jadi ada nggak suatu yang baru kita temukan di sana? Kalau ada suatu yang baru, bagus. Itu petunjuk dari dari fisika baru. Ada juga dark matter detection gitu. Kita cari materi gelap, kita ukur sifat materi gelap di situ. Kalau kita temukan, ada juga datar neutrino gitu. Kita teliti neutrino, bahkan kita bisa lihat neutrino dari mungkin keluruhan atau amnesi dark matter di skala alam semesta. Jadi pekerjaan dari fisika partikel gitu sekarang adalah kita mencoba menjawab masalah tadi. Kita tahu masalah kita belum selesai dan kita coba segala cara, berbagai cara, apapun eksperimen yang ada di dalam sana, ngobrol sama orang lain, sama bidang lain juga itu sangat penting dilakukan karena kita betul-betul nggak tahu gitu di mana jawaban dari masalah yang ada dan tugas kita sebetulnya untuk mencari tahunya. Oke, saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan cukup waktu untuk diskusi. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Renat. Untuk paparan yang sangat menarik. Jadi untuk term ini akan dibuka pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya, raise hand di kolom apa namanya? Kolom partisipan itu. Oh, Pak Husin. Ya, Pak Husin, silakan Pak Husin. Ya, makasih Pak Jukir. Jawab aja ya. Pak Renat. Ini saya penasaran aja ya, kan normal matter itu yang sehari-hari kita kan cuma up and down ya. Leptonnya juga elektron. Itu generasi-generasi yang lebih tinggi masanya itu di mana gitu adanya ya? Masa kenapa gitu ya? Misalnya charm, strange itu kan hanya ada kalau dilakukan collision kan ya? Ya. Tapi dalam skala alam semesta yang sekarang kan alam semesta pasti ada di lowest energy ya. Nah, itu kan nggak ada sebetulnya. Iya. Ya. Nah, terus apa peran dari generasi massa ini sebetulnya? Nah, ya,
Ya, peran dari generasi masa ini adalah jadi kalau kita kerjakan matematisnya, kalau cuma satu generasi atau jadi gini, kalau cuma satu generasi tambah strange gitu kan nggak bisa menjelaskan tadi peluruhan kaon gitu yang perbedaan antara K0 per K plus. Tapi sekarang kita amati ternyata ada CP violation, itu kita amati. Itu ternyata dari matematisnya kalau tidak ada partikel ini bahkan sampai ke generasi ketiga kita nggak bisa menjelaskan CP violation sama sekali gitu secara matematisnya. Saya lagi mikir ada nggak cara menjelaskan yang tanpa matematis gitu ya, tapi secara matematisnya. Jadi kita amati ada CP violation, maka karena itu Kobayashi Maskawa mereka dapat Nobel karena itu mereka bilang, oh ya harus ada tiga generasi harus ada top and bottom gitu. Walaupun top and bottom nggak pernah kita amati sehari-hari, gitu harus ada dan ternyata diamati gitu. Dan uniknya adalah begitu kita bilang ada top and bottom, struktur teori mainan kuantum ngomong harus ada tau dan tau neutrino. Jadi otomatis semuanya gitu. Menarik nomor satu. Menarik nomor dua adalah jadi kan untuk CP violation kita perlu tiga. Jadi tiga generasi istilahnya. Jadi tiga ini 6 quarks lah istilahnya. Ini kan generasi pertama, kita sebutnya generasi kedua, generasi ketiga gitu. Menariknya itu cukup buat ngejelasin CP violation. Dan sampai sekarang kita belum pernah nemukan quarks keempat gitu. Orang-orang sih sudah sampai orde berkali-kali lipat, kita belum pernah gitu. Dan sebetulnya dari pengukuran W dan Z gitu ya, ini kita bisa tahu bahwa quarks keempat tuh hampir-hampir nggak mungkin ada gitu. Jadi kita bisa lihat efek kuantumnya dari quarks keempat kalau dia beneran ada, dan hampir nggak ada. Jadi ya udah cukup segini untuk menjelaskan pengamatan yang ada gitu. Menurut saya itu cukup menarik sih. Kenapa? Jadi cukup menarik. Jadi ada pengamatan lalu dijelaskan dengan prediksi partikel baru, walaupun partikel baru ini nggak ada hubungannya dengan tanda kutip kehadiran kita gitu, tapi ya harus ada gitu untuk menjelaskan CP violation, pelanggaran simetri CP ini. Nah, nomor dua menariknya adalah, nah ini saya nggak ngerti. Mungkin kita akan ngerti kita punya teori yang lebih komplitnya gitu. Pelanggaran teori CP ini diperlukan agar baryon itu lebih banyak dari antibaryon gitu. Atau partikel dengan antipartikel di alam semesta itu harus lebih banyak partikel. Ya kalau sama banyaknya ya mereka akan hilang, ya udah nggak akan ada kita gitu kan. Jadi keberadaan kita, saya, moksya bumi, alam dan galaksi itu memerlukan partikel lebih banyak daripada antipartikel, atau antipartikel nggak ada. Nah, agar itu ada, itu sebetulnya ada 3 syarat Shakarov. Tapi salah satunya adalah pelanggaran CP ini. Standard model punya pelanggaran CP ini. Cuma yang menjadi masalah adalah nggak cukup gitu. Kenapa nggak cukup ya? Kenapa? Jadi ini tanggung gitu. Standard model punya pelanggaran CP, tapi nggak cukup gitu. Kenapa ya? Itu saya nggak tahu jawabannya. Saya para fisikawan juga nggak tahu jawabannya sampai bisa ketemu simbol pelanggaran CP baru dan kita punya teori yang lebih utuh lagi daripada ini. Gitu. Nggak tahu Pak Husin mungkin cukup menjawab atau enggak gitu, ceritanya. Ya, sebagian ya. Ya. Bisa ya. Silakan Pak. Cuma tadi yang saya pikir ini, kenapa alam semesta ini kok nggak juga ada ingredients-nya itu yang kita amati gitu ya, yang ini kan yang up, charm, top, strange ini kan charm, top, strange, bottom ini kan decay cepat ya kalau diamati ya. Ya. Ya mungkin saya nggak tahu, terlalu filosofis kayaknya. Kalau simpelnya gini, simpelnya adalah charm ini kan dia harus lurus. Jadi semua jadi misalkan kita punya satu hari misalkan ditemukan yang keempat gitu, dia harus tetap lurus ke yang paling bawah.
Jadi yang paling bawah ini yang paling stabil di antara semuanya. Gitu. Kecuali kalau standar model kecuali neutrino. Jadi muon itu harus meluruh jadi elektron. Itu struktur dari teorinya gitu. Tau harus meluruh jadi muon atau bisa langsung jadi ke elektron juga gitu. Charm itu harus meluruh ke bawah juga. Jadi charm harus meluruh ke strange itu harus meluruh ke down, ke up gitu. Sorry. Ke up melalui peluruhan lemah. Jadi peluruhan lemah itu dia memindahkan flavor gitu Pak. Yeah. Memindahkan flavor. Jadi kecuali yang up and down, karena up and down itu dia nggak tahu meluruh kemana lagi. Gitu. Iya, paling rendah ya. Ya, paling rendah gitu. Jadi ini akan meluruh karena dia ini W boson ini yang bertanggung jawab gitu. Satu-satunya dia bentar. Kalau jadi ada satu matriks gitu yang namanya CKM. CKM matrix gitu ya, itu dia mungkin aja diagonal gitu ya, walaupun kayaknya kalau diagonal jadi keanehan sendiri. Tapi kalau misalkan dia diagonal, charm itu tetap harus meluruh jadi strange. Nah, strange ini kalau CKM diagonal dia stop di sini, tapi kita amati dia nggak diagonal, artinya ya strange itu juga harus meluruh gitu. Jadi charm ini tetap harus meluruh. Jadi dari yang ini sama generasi, yang atas yang lebih berat harus meluruh ke yang lebih rendah, itu pasti. Nah, sekarang kalau CKM nggak nol, sesuai yang kita amati, dia tetap harus bakal nguruk ke yang lebih bawahnya, itu harus nguruk. Gitu. Itu struktur dari teorinya. Satu lagi, Pak Renat, itu gluon itu massless ya, bukannya masif ya? Kan dia short range interaction kan ya? Ya, gluon itu massless. Dia gimana ya? Gluon itu terbungkus sih di dalam sebuah baryon, jadi dia nggak sempat kabur kemana-mana. Oke. Tapi dia cara saya. Ya? Tapi memang massless. Ya itu. Soalnya kalau dia begitu dia long range, gitu dia agak kabur gitu. Karena dia interaksinya kuat, dia cukup untuk ngebikin pasangan quarks dan anti-quarks baru. Jadi langsung ngebungkus lagi gitu. Oke. Itu menariknya strong interaction. Makasih Pak Renat. Ya, terima kasih, Osin. Terima kasih. Itu sekarang Pak Bobi dulu. Silakan Pak Bobi. Oh ya, terima kasih. Ini Nat mau tanya dulu, mungkin saya termasuk orang awam ya. Teori quark itu dia bisa menjelaskan ini nggak tentang kestabilan partikel ya? Seperti gimana ya? Aduh, saya misalkan ini kayak, kan seperti proton dengan neutron kan kandungan quarknya kan beda, tapi kok proton itu misalkan stabil gitu, neutron tidak stabil, atau baryon juga pada umumnya, atau meson lah, misalkan meson kan umumnya kan semuanya bahkan kan itu tidak stabil gitu ya. Ya. Oke. Saya berasa di sidang nih yang nanya Profesor 1 dan Profesor 2. Nanti saya bantuin. Nggak benar, saya tuh orang awam bener-bener. Iya. Emang nggak tahu. Makanya nggak apa-apa Pak. Ini ya makanya diskusi bersama lah. Maksudnya nanti ya. Cuma entah kenapa gitu. Jadi gini, proton dan ada beberapa cara melihatnya gitu. Kalau dari teori gitu, kalau kita mau yang lebih matematis gitu, menariknya adalah, jadi kalau kita tulis semua Lagrangiannya dari secara model, kelihatan kalau ada namanya simetri tersendiri, simetri bilangan baryon dan bilangan lepton. Itu simetri itu nggak kita tanamkan. Jadi kalau ini, kalau yang ini gitu, kalau pernah dengar istilah SU3, SU2, U1Y gitu, ketinggalannya di sini, itu simetri yang kita pasang gitu, kita tanamkan. Jadi model standar kita itu harus ada simetri ini, SU3, SU2 dan U1. Udah, ini simetri yang kita pakai gitu. Tapi tahu-tahu begitu kita kerjakan gitu, tahu-tahu ada simetri baru gitu. Tapi simetri baru itu kita sebutnya accidental, nggak sengaja gitu. Nah, salah satu simetri barunya itu adalah bilangan baryon. Nah, bilangan baryon itu yang menyebabkan kenapa proton dan neutron itu nggak bisa meluruh gitu. Itu simetri baru. Nah, sedangkan nggak ada simetri bilangan meson, jadi aman dia bisa meluruh gitu. Itu kalau dari Lagrangiannya langsung kelihatan.
apakah bisa dilanggar? Jadi kalau kita punya model yang lebih besar, misalkan Grand Unified Theory SU5 itu ketika kita tulis Lagrangian-nya dia nggak dilanggar lagi gitu. Jadi proton bisa meluruh gitu. Itu kalau jawaban matematisnya. Saya kira oke lah sampai situ itu lebih enak buat dijelaskan dan lebih menarik. Iya, tapi memang belum menjawab ininya ya Pak, istilahnya terkait ini juga sih. Quark antar quark itu kan sendiri juga punya istilahnya gaya gitu ya. Gaya yang bekerja antar mereka gitu. Ya. Yang saya dengar itu bahkan ya ini juga saya sebagai orang awam gitu ya. Jadi ketika dia itu makin jauh makin kuat gitu ya. Emang potensial quark itu apa sudah ditemukan, Ran? Kalau potensial quarks kalau sudah ditemukan saya juga gimana ya enaknya ceritanya. Makin jauh makin itu sih sebetulnya sudah terbukti gitu, tanda kutip sudah terbukti, karena percobaannya buat menarik quarks itu adalah kita sebutnya deep inelastic scattering, DIS gitu. Jadi quarks kan berinteraksi dengan elektron juga karena quarks memiliki muatan gitu. Jadi deep inelastic scattering itu adalah kita taruh target proton sebetulnya dalam, bisa proton biasanya apapun lah gitu, helium atau apa gitu. Kita tembakkan elektron gitu. Elektron karena berinteraksi dengan quarks gitu, maka dia bisa nendang quarks keluar. Nah, tapi ketika dia nendang quarks keluar, kita lihat ternyata quarksnya itu nggak akan kelihatan quarksnya. Yang kelihatan adalah meson gitu biasanya. Kenapa? Karena begitu quarksnya ketarik gitu, dia akan membentuk meson-meson baru gitu. Itu sudah teramati, cukup sering teramati di inelastic scattering itu. Jadi kalau sampai kita bisa bilang kalau potensialnya sih kayak kalau dalam potensial teori kayaknya potensial itu bukan bahasa yang lebih pas gitu. Tapi yang itu sering teramati, malahan Bayu masih ada nggak ya? Masih ada ya. Bayu itu kerjaannya adalah dia tanda kutip menghitung yang seperti itu gitu. Jadi itu cocok banget dengan pengamatan sampai sekian sampai 3 loop kalau nggak salah. Saya lupa. Bayu yang lebih hafal berapa loop? NNLO sudah ya, Bay? 4 loop. 3 atau 4 ya. 3 atau 4 gitu. Pokoknya jadi yang quarks nggak bisa lepas sendiri gitu, itu sudah terbukti gitu. Sudah terbukti. Jadi dari situ sudah sampai berloop-loop ngerjain itu dan cocok gitu. Gitu. Jadi itu konfirmasinya. Jadi betul-betul. Jadi di percobaan di inelastic scattering dia cocok. Jadi memang belum diketahui gitu intinya sebenarnya. Kenapa, Pak? Maksudnya artinya memang belum istilahnya belum ditemukan nantinya potensial yang cocok misalkan untuk model quark misalkan dalam proton gitu ya. Artinya dia tidak dalam konteks inelastic scattering, tapi misalkan kita meninjau proton itu ya. Sekarang saya ya lebih mengerti. Masalahnya ya. Jadi masalahnya itu termasuk strong interaction kan. Jadi biasanya diselesaikannya pakai lattice QCD dan ya belum selesai sampai sekarang gitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sorry kebanyakan. Enggak apa-apa, rame nih. Oke, sudah Pak Bobi. Iya, sudah. Oke, baik. Kalau diteruskan yang lain aku bagian. Ya, berikutnya Pak Hendradi, silakan. Ya, terima kasih, menarik sekali presentasinya. Yang mau saya tanyakan ini terkait dengan supersimetri nih, Mas Reinhard. Jadi kan supersimetri itu kan katanya bisa kita proof dengan menemukan antipartikel dari quark ya? Bukan, bisa proof dengan pasangannya. Jadi kalau misalkan lepton itu lepton atau quarks itu quarks. Jadi bukan antinya. Anti quarks sudah kita temukan gitu. Jadi ini lebih tinggi lagi ya simetrinya. Iya, betul. Ini simetri boson fermion ya atau gimana? Iya, betul. Betul, simetri boson fermion. Progress yang terakhir dari CERN gimana itu soal penemuan ini? Yang pasti tidak ditemukan. Belum, Mas. Yang pasti belum ditemukan. Belum.
Kalau sudah ditemukan sudah ramai. Sekarang itu batasannya sekitar tergantung jenisnya. Jadi yang jadi kan menurut teori supersimetri setiap dari kita itu ada pasangannya, cuma lebih berat gitu. Jadi kalau Julio itu mungkin masa lalu dengan masa depannya cocok lah gitu ya. Jadi partikel dan pasangan supersimetrinya gitu. Sekarang lebih subur gitu, Jul. Gitu. Jadi yang partikel kita sekarang gitu quarks gitu, quark misalkan atau top gitu. Pasangannya top itu harus lebih berat lagi gitu. Nah, tergantung dari jenis pasangannya. Misalkan gluon, gluino pasangannya itu sekarang sekitar 10 TeV, sekitar 10 TeV. Jadi 10 TeV itu berat banget batasannya. Kalau quarks, tergantung quarksnya juga. Misalkan pasangannya up and down itu juga sekitar mirip dengan gluino, sekitar 10 TeV, 5 sampai 10 TeV. Kalau stop gitu sekitar 1 TeV gitu. Tapi lumayan gitu. Nah, ini yang bikin kenapa jadi saya cerita sedikit dengan supersimetri. Dulu ketika LHC pertama kali dinyalakan, semua orang percaya begitu LHC dinyalakan kita langsung menemukan partikel supersimetri. Nggak semua sih, tapi sebagian besar orang percaya gitu. Kenapa? Karena sekali lagi supersimetri itu cuma bisa menjawab permasalahan hierarki ini, problem hierarki ini ketika masa partikelnya itu sekitar 1 TeV. Sedangkan LHC itu ya sekitar segitu gitu. Sekarang nggak ditemukan lagi, sekarang belum ditemukan gitu. Jadi orang-orang sudah mulai aduh ini supersimetri bener nggak ya gitu. Saya ingat dulu pernah ada pertemuan Snowmass gitu. Ada satu orang muda datang berdiri ngomong ke yang lebih tua gitu di depan umum. Selama ini kita ditipu nggak sih? Gitu. Kurang lebih gitulah dalam bahasa Inggris. Supersimetri, kenapa kita nggak ketemu gitu dulu katanya ketika dinyalakan LHC langsung ada gitu. Tapi ya ternyata alam semesta ini lebih menarik daripada itu. Supersimetri itu yang paling gampang ditemukan. Sekarang yang cukup ramai itu adalah naturalness. Jadi dia supersimetri itu gampang ditemukan karena dia memiliki gaya interaksi kuat gitu ya. Dan gaya interaksi kuat, jadi begitu diproduksi LHC langsung kelihatan. Tapi sekarang misalkan twin Higgs gitu, itu dia hampir susah sekali ditemukan gitu di LHC. Nah mungkin jawabannya alam semesta kita yang ngejawab problem hierarki itu bukan SUSY tapi twin Higgs. Mungkin atau mungkin yang lebih eksotis lagi. Gitu. Artinya ada kemungkinan bahwa SUSY itu emang nggak ada ya? Maksudnya kan saya terbukti atau range energinya sebetulnya masih kurang tinggi atau gimana? Nah gini. Jadi kalau saya bilang SUSY itu mungkin ada karena kalau lihat dari strukturnya itu sangat bagus, tapi SUSY kalaupun ada bukan jawaban dari problem hierarki. Gitu. Mungkin jawaban dari yang lain, mungkin jawaban dari supergravity atau apa saya kurang tahu. Ya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau SUSY yang ada, misalkan SUSY itu ditemukan di 10⁻16 GeV gitu ya, sudah jelas-jelas bukan jawaban dari problem hierarki. Gitu. Jadi ya ini tanda kutip ya nggak apa-apa lah nanti SUSY ada tapi buat jawaban yang lain kan nggak apa-apa gitu kan. Ya masalahnya itu sekarang SUSY itu sudah hampir bukan jawaban dari problem hierarki lagi gitu. Susah untuk menjawab gitu. Istilahnya kalau kita ada parameternya namanya fine tuning gitu, kita nggak pengen fine tuningnya lebih kecil dari 1% gitu. Tapi sekarang SUSY yang ada itu fine tuningnya sudah sekitar 1/mil atau lebih kecil gitu, sudah mulai bikin orang nggak nyaman gitu. Dan SUSY sebagai jawaban dari problem hierarki. Oke, makasih Mas Reinhard. Ya, terima kasih Pak Dodi. Oke. Ya Mas. Berikutnya Pak Terry. Silakan Pak. Waduh, profesor lagi. Enggak, saya bukan mau nanya, saya mau bantuin Reinhard ini. Oh gitu. Wah, baik syukurlah dibantu. Iya, pertama tadi Pak Husin kan bilang tadi kan apa? Ya itu apa yang charm, constraints dan lain-lain itu kan nggak kita amati sehari-hari. Yang kita amati sehari-hari ya proton mungkin ya Pak Husinnya proton, elektron, neutron lah mungkin ya. Ya emang gitu. Dan menurut saya tuh yang lain-lain tuh adanya implisit. Misalnya apa? Misalnya proton itu ada stringenous content kalau di fisika nuklir. Jadi ya, di dalam proton itu ada SS bar.
Nah, ada bisa dihitung itu dari vakum lupa saya namanya itu. Dan itu terbukti kalau misalnya saya membombardir proton dengan foton seperti yang di riset saya, itu muncul kaon dengan hipron. Kaon mengandung kaon tuh US bar ya, hipron tuh US bar USD ininya, hipronnya, lambdanya. Jadi implisit ada di situ Pak Kausin. Jadi memang kita nggak mengamati secara langsung. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang mengapa harus relativistik ya. Sebenarnya kalau kita melihat proton sebagai partikel, neutron juga di dalam fisika nuklir, saya orang fisika nuklir, ya kita nggak perlu relativistik sih. Beberapa perhitungan misalnya yang saya pakai untuk hypertriton, jadi triton yang salah satu partikel neutronnya diganti dengan lambda, hipron, itu murni pakai persamaan Schrödinger itu memecahkannya. Jadi memang tidak perlu relativistik. Tapi begitu kita masuk ke dalam protonnya sendiri, di mana partikelnya isinya itu konstituennya itu quark, lebih kecil lagi. Nah, di situ baru efek relativistik makin bermain. Jadi semakin kecil terkungkung dalam lokasi makin kecil, ya kan delta P delta X gitu ya. Maka dia efek relativistiknya akan muncul begitu. Kemudian tadi benar, ini saya catat nih tadi pertanyaan tentang saya lupa tadi CP dari siapa Pak? Siapa yang nanya? Pak Bobi tadi nanya apa ya Pak Bobi ya? Pak Bobi nanya. Oh ini kestabilan quark itu bisa di. Oh iya. Tadi yang nanya potensial quark siapa ya? Pak Bobi ya? Pak Bobi juga. Oh iya, Pak Bobi ya kan cerita Renat tadi kan quark itu kan diikat kan semakin ditarik kan ikatannya kan makin kuat gitu kayak pegas. Iya. Nah di fisika nuklir itu ada namanya model konstituen quark. Dia pakai potensial osilator harmonik loh Pak Bobi. Jadi potensial osilator harmonik dipakai di sini. Oh gitu. Iya, semakin kuat, semakin ditarik, semakin potensialnya seperti itu. Ya tentu saja bagi orang fisika partikel itu tidak fundamental, itu mah fenomenologis gitu ya. Tapi kata orang fisika partikel, fisika nuklir, itu bekerja itu bisa menjelaskan data-data itu. Jadi antar kuak itu diikat pakai pegas gitu. Potensialnya potensial osilator harmonik bisa itu. Kebetulan ini minggu lalu dipresentasikan oleh Ja'far, Pak. Iya. Saya jelaskan konstituen quark model itu berikut dengan caranya dia men-treatment relativistik atau tidak itu sudah dijawab kok. Iya. Jadi yang miss bisa check out videonya di YouTube. Iya. Untuk mengetahui seberapa dekat efeknya. Masih ada satu lagi sih saya yang mau ngebantuin Pak Reinhard ini, tapi saya lupa pertanyaannya. Udahlah. Cukup saya kira ya. Masih survive. Terima kasih Pak Terry. Kalau ini Pak mungkin pertanyaannya terkait itu apakah model quark bisa menjelaskan kestabilan baryon dengan meson Pak? Misalkan seperti proton kan dia stabil, neutron tidak gitu. Iya, kalau nggak salah itu saya pernah baca di mana ya. Tapi orang view body system itu biasa itu melihat misalnya kalau triton itu kan proton, neutron itu bisa terikat. Tapi kalau neutron tidak terikat. Kalau nggak salah ada orang yang menghitung itu mengapa dengan potensialnya tiga kuak down up untuk neutron itu dia tidak stabil. Tapi kalau up down dia stabil gitu. Itu orang view body. Tapi saya lupa siapa yang ngitung itu. Enggak, masalahnya kan quark itu kan ada 6 jenis ya, berarti kenapa cuma misalkan UDD aja yang UUD yang stabil gitu ya, kalau yang DDU tidak gitu ya, atau yang mungkin campuran antara strange misalkan. Ada itu, oh ya, oke. Kalau yang strange stabil. Kalau yang strange langsung pentakuak kan ada juga itu. Nggak, tapi kalau yang strange kan dia langsung luruh. Charmed atau strange dia luruh dengan cepat gitu. Kecuali kalau yang tapi pentaquarks juga pentaquark nggak stabil. Tapi kaon kan mengandung strange juga. Kaon mengandung strange, hipron mengandung strange, dia nggak stabil juga. Nggak stabil. Tapi kan meson itu setahu saya umumnya tidak stabil.
Ya, karena dia apa ya? Karena dia ya langsung karena dia quarks dan anti quarks gitu. Jadi selalu ada cara buat dia buat menghilangkan entah UU bar gitu. Kalau UU bar kan langsung menganilasi jadi 2 foton atau kalau kawan berarti apa materi? Berarti SD bar ya. SD bar kan mulai W langsung luruh jadi muon dan neutrino. Bukannya ini ya, apa ada yang prediksi proton juga bisa decay? Nah, itu yang saya cerita tadi, misalkan SU5 gitu. Jadi ketika bilangan barionnya terlanggar dalam konteks model yang lebih besar gitu, maka proton bisa meluruh gitu. Tapi ada partikel yang lebih fundamental dari quark apa gimana? Kalau misalnya proton meluruh. Iya, berarti harus ada sesuatu yang bukan yang fundamental. Ada partikel baru lah yang bisa menyebabkan proton meluruh gitu. Satu lagi tuh saya tadi kalau nggak salah kan seingat saya ya, masa neutral current gitu tadi Z boson sebetulnya bukan udah diprediksi sama standar model. Ya, masanya bisa, sekian sekitar 90. Ya, betul. GeV. Betul. Itu yang bagian atas apa tuh? Prediksi apa yang 10⁻19 GeV? Oh, ini kalau jadi mungkin tidak lengkap. Saya terima kasih dulu ke Pak Terry. Terima kasih ada orang nuklir jadi bisa menjawab pertanyaan tentang nuklir yang saya sebagian guessworks gitu ya. Nah, kalau 10⁻19 GeV ini sebetulnya adalah kontribusi dari loop. Jadi kalau misalkan massa W dan massa Z itu kan tentukan dari vacuum expectation value dari Higgs gitu ya. Masalahnya adalah vacuum expectation value itu selalu dapat kontribusi dari kontribusi kuantum dari loop gitu. Ketika dihitung gitu dia sebetulnya jadi apa ya istilahnya ada 2 pilihan. Jadi saya agak sedikit bukan menyembunyikan biar gampang gitu. Setelah di program renormalisasi itu ada 2 angka gitu ya. Ada 2 angka yang harus kita cancel. Jadi ada 2 pilihan. Yang satu adalah angkanya sama-sama besar. Kalau angkanya sama-sama besar, maka prediksi kita jadi 10⁻19 atau 2 angka ini harus kita cancel sampai sangat teliti, baru kita bisa dapat angka seperti ini gitu. Harus kita cancel itu jadi plus minusnya harus kita atur supaya dia dapat angka segini. Yang bisa diprediksi dari sana model yang kita pelajari gitu kalau di pengantar fisika partikel adalah istilahnya kontribusi 3 levelnya. Jadi kontribusi sebelum dihitung kuantumnya. Iya. Belum hitung kita koreksi, hitung kuantumnya udah langsung berantakan. Gitu. Oke. Clear, kasih. Makasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Ini dari tadi yang nanya penggede fisika teoretik Indonesia. Mungkin lumayan tadi saya minta izinnya untuk diskusi, ternyata betul kita diskusi. Yang lain mungkin yang ingin bertanya, Ardian, kalau ada yang mau diklarifikasi. Ini ada di chat. Yadi atau si Nita. Ya mungkin sorry bukan bertanya tapi klarifikasi tadi yang pertanyaan relativistik. Sebenarnya itu sama saya yang mempertanyakan mempertanyaan apakah di relativistik dibatasi kecepatannya? Ya dibatasi, tapi kecepatan dibatasi hanya batas atas gitu. Dan dia bisa mendekati 0. Dalam arti kalau meskipun namanya perumusan relativistik, tapi limit non relativistik itu ada di situ gitu loh. Makanya sebenarnya mungkin Rena tadi agak bingung juga maksudnya kalau dalam perumusan relativistik saya juga agak bingung maksudnya apa gitu. Apakah momentumnya pada masanya atau kecepatan mendekati cahaya? Padahal dalam perumusan relativistik sendiri itu tidak ada batasan bahwa ini hanya berlaku untuk kecepatan mendekati cahaya. Kecepatan secara formulasi untuk semua range, tapi dibatasi memang sampai kecepatan cahaya saja gitu. Yang pertanyaan Hesky tadi ya? Iya, Hesky tadi. Ya, tadi juga ada juga sama Pak Terry bahwa itu bisa juga ditinjau yang
non relativistik juga gitu. Dia ambil limit mendekati V-nya sangat lebih kecil, jauh lebih kecil dari kecepatan saya. Maksudnya secara umum apapun benda itu kalau dalam perumusan relativistik kita bisa ambil dia, biasanya orang sebut tuh ultra relativistik itu ketika momentumnya tuh jauh lebih besar pada masa inersialnya. Nah itu baru disebut ultra relativistik itu limitnya. Atau dia bisa ambil kecepatan yang non relativistik itu ketika momentum itu jauh lebih kecil gitu. Jadi itu berlaku di semua range kalau itu formulasi relativistik sebenarnya yang saya pahami. Baik, terima kasih Ardian. Ya itu Ardian tidak ada batasnya. Oh ya, kalau boleh pertanyaan, ini kan dibilang katanya kalau yang massa lebih besar itu cenderung tidak stabil ya. Nah, ini kaitan dengan dark matter itu bukannya massanya cukup besar ya? Terus apa yang maksudnya kenapa orang yakin dark matter masih ada gitu? Orang mengatakan dark matter itu stabil gitu ya. Silakan ya. Oke, terima kasih Adrian. Sebetulnya yang melindungi dari dia tidak stabil itu stabil atau tidak stabil secara fundamental itu biasanya adalah simetri gitu. Jadi misalkan kenapa proton tadi tidak meluruh itu karena ya tadi accidental simetri. Kalau yang di dalam secara model itu dia tidak sengaja atau accidental gitu. Misalkan kenapa elektron nggak meluruh gitu ya karena dia accidental, nggak ada yang istilahnya kita nggak tanamkan di model kita gitu. Kita nggak tanamkan di model kita tapi ternyata konsekuensinya dari model kita dari simetri yang kita taruh itu adalah ada U1L simetri, jadi ada bilangan lepton yang kekal gitu, jadi dia nggak meluruh. Nah kalau untuk dark matter, misalkan dark matter itu biasanya supaya stabil biasanya, jadi kalau ini di model, kalau mau bikin model biasanya mereka tambahkan simetri sendiri gitu situ. Tergantung, jadi ada yang nambahkan dengan tangan sebetulnya, ada juga yang tertambahkan. Misalkan kalau di model supersimetri itu ketika mengerjakan modelnya, bikin modelnya gitu, mereka jadi orang yang bikin model nggak pengen proton luruh, jadi mereka tambahkan simetri, kita sebut simetrinya R parity gitu. Begitu tambahkan, tiba-tiba kok ada satu partikel yang secara simetri dia nggak meluruh gitu, ya udah berarti itu dark matter gitu. Ada juga itu juga terjadi di misalkan di model Little Higgs gitu, juga tambahkan satu simetri untuk keperluan lain, tapi tiba-tiba ada simetri accidental yang bikin satu partikel nggak meluruh dan berat gitu, aman gitu. Kadang-kadang ada yang tambahkan dengan tangan, misalkan inert doublet, inert dark matter gitu, itu tambahkan dengan tangan gitu. Itu ya sudah gitu. Kadang-kadang juga bisa keluar dengan tiba-tiba gitu. Jadi gabungan lah, itu simetri itu dibikin atau tidak dibikin, tapi harus ada simetri biar dark matter tidak meluruh. Pertanyaan kedua, kenapa yakin dark matter itu ada? Nah itu itu biasanya pertanyaan yang akan membawa rame gitu ya antar pendukung dark matter ada dan gravitasi gitu. Tapi beberapa argumen yang saya bisa bilang gitu, tapi bisa dikoreksi juga gitu, terutama yang ngerjain gravitasi akan lebih mengerti tentang gravitasi. Pertama, dark matter itu bisa menjelaskan dari di skala galaksi sampai skala alam semesta secara keseluruhan. Jadi satu cocok gitu ya. Jadi kalau di skala galaksi cocok dengan rotation curve. Di skala gugus galaksi, kalau tidak ada dark matter, sifat dark matter itu adalah dia tidak berinteraksi satu sama lain gitu. Jadi kalau ketika alam semesta mendingin, dia bisa clump together. Jadi dia bisa clump together, dia menjadikan benih untuk bikin struktur dari alam semesta. Nah, itu bisa dihitung dan cocok sekali gitu antara kalau ada dark matter versus dengan perbandingan kalau dark matter itu misalkan interaksinya kuat antara dark matter-nya atau dark matter sifatnya warm gitu,
Jadi kecepatannya cepat sekali gitu di awal alam semesta. Itu cocok banget sampai skala CMB gitu. Jadi skala CMB, skala alam semesta juga cocok. Nah, jadi itu yang bisa bikin dark matter itu kita cukup yakin ada dark matter karena dia bisa menjelaskan di 3 skala gitu. Nah, tentu saja ada masalah gitu dengan dark matter. Ada 3 yang cukup terkenal sebetulnya. Saya lupa. Too big to fail, missing satellite problem, sama yang ketiga apa ya? Core versus cost gitu. Jadi dalam skala galaksi dark matter bagus, tapi sedikit lebih kecil daripada galaksi ada sedikit masalah antara simulasi dengan pengamatan. Tapi sekarang ke komunitas dark matter biasanya ceritanya ada 2 hal. Yang pertama adalah ya simulasi itu agak masih kurang fine gitu, masih simulasi agak kasar. Yang kedua adalah dalam simulasi, ketika mereka simulasi mereka belum hitung interaksi antar barionik. Jadi ketika pembentukan galaksi rata-rata yang dihitung itu adalah dark matter-nya gitu. Interaksi antara dark matter antara barioniknya belum dihitung gitu. Jadi itu mungkin bisa menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, kadang-kadang dark matter itu mungkin interaksinya ada walaupun cukup kecil gitu, mungkin itu bisa juga menjelaskan ketiga masalah gitu. Jadi itu review sedikit tentang dark matter. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Gimana Ardian? Ya. Cukup. Lulus. Kalau begitu kita beranjak ke pertanyaan di chat. Ini ada dari Hesky ya. Hesky bertanya lagi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah dengan adanya generasi massa, mungkin maksudnya membuat pembuatan massa gitu, apakah ada simetri yang rusak? Pertanyaan keduanya, apakah dengan penemuan neutrino yang bermassa masih adakah harapan ditemukannya fermion Majorana? Silakan Renat dijawab. Oke, terima kasih Rizky. Ya, jadi kalau generasi massa, ya, jadi mungkin maksudnya generasi W dan ya, jadi generasi itu apa ya terjemahan pembuatan massa atau pembangkitan massa gitu ya dari WNZ itu diperlukan namanya tadi mekanisme Higgs. Kenapa? Karena jadi teorinya, jadi aturan kita itu kita sebutnya teori Mayer-Mills gitu ya. Dia meramalkan bahwa seharusnya ini nggak ada masanya, ini semua gauge boson ini nggak ada masanya, gluon nggak ada massa, sip, foton nggak ada massa, oke. W sama Z nggak ada masanya gitu. Terus gimana solusinya? Setelah itu baru Higgs menemukan bahwa solusinya adalah simetrinya ada, gitu, tapi simetrinya dirusak gitu di energi rendah. Jadi ya ada gitu. Yang kedua adalah dengan penemuan neutrino bermassa masih ada harapan ditemukan Majorana fermion. Ini sebetulnya moderator kita ini pekerjaan utamanya tentang massa neutrino. Saya jawabkan saja singkat, iya. Kalau moderator mau nambahkan silahkan. Ya, saya nggak mau panjang-panjang, tapi ya Majorana fermion itu ya kalau di partikel kita yang kandidatnya itu ya neutrino itu ya. Neutrino itu. Jadi dari berbagai banyak model tentang neutrino mass paling gampang itu mengasumsikan yaitu Majorana partikel. Kenapa? Karena Majorana partikel suku masanya itu hanya interaksi antara left-handed neutrino dan left-handed neutrino. Partikel neutrino yang kita amati sekarang ya semuanya left-handed. Kalau right-handed kita belum amati gitu. Jadi kalau dia itu bukan Majorana, dia direct interaksi antara left-handed dan right-handed neutrino. Nah, masalahnya right-handednya itu belum kita amati, nanti itu pertanyaan lagi. Jadi ya kita tetap optimis. Udah ya sekarang banyak eksperimen yang menjelaskan tentang yang mencoba mencari apakah neutrino itu Majorana partikel atau bukan. Itu sama proses neutrinoless double beta decay. Yang paling dekat sekarang eksperimennya Katrin ya.
Bukan, Katrin. Katrin. Apa? Oh iya, Katrin itu bukan. Gerda ya? Gerda. Bukan Katrin ya? Oh ya, Katrin itu. Katrin itu untuk menentukan apa the age of neutrino mass itu. Katrin itu paling lebih seru gambarnya, kalau lihat gambarnya. Ya. Oke, mungkin Pak Tony ada pertanyaan ini nulis di chat, tapi saya nggak tahu ini pertanyaan atau pernyataan. Kalau mau silakan nyalakan mikrofon, masuk saja Pak Tony kalau mau. Nggak ada. Oke, Pak Husin bertanya lagi di chat room. Kalau CPT simetri mungkin nggak violated? Ada mungkin nggak pelanggaran CPT simetri? Pertanyaan mungkin, tapi gimana saya belum kebayang. Belum kepikir. Iya, saya cuma bilang kalau saya mau tanya, kalau mau ditanya apakah A atau B atau C bisa dilanggar, saya sih bahagia kalau semuanya dilanggar gitu ya. Berarti ada kerjaan buat fisikawan partikel. Cuma kalau ya seperti begitu. Bahkan kalau mau dibilang boleh nggak ngelanggar hukum kekalahan energi. Oh, kalau kita bisa menemukan pelanggaran hukum kekalahan energi, saya bahagia sekali. Kerjaan kita tiba-tiba banyak gitu kan. Nggak usah ya, sih. Maksud pertanyaan saya itu Pak Renat untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Ya. Supaya kalau nggak perlu CPT Pak, problemnya udah banyak Pak. Nggak apa-apa, biar lebih ramai lagi gitu ya. Nanti kita bisa bikin tiap-tiap bikin meeting yang ramai gitu, ribuan orang gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau masih bertanya, saya buka mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan raise hand atau tulis di chat room. Jam berapa sekarang? Ada yang mau bertanya? Bayu ingin bertanya? Ada Pak Tasrif mungkin mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya. Nita, mau tanya nggak? Nggak. Oke, kayak sudah cukup puas dengan jawaban atau cukup pening, saya nggak tahu. Tapi ya sangat menarik sekali ya, dan juga menghibur. Oh, ada yang nanya, Jul? Ya, siapa? Tapi banyak pertanyaan di chat room. Ini dari Pak Jovan. Mau tanya Pak, massa kan bisa dipandang sebagai ukuran jumlah partikel. Namun massa juga bisa dipandang sebagai interaksi benda dengan medan Higgs. Antara dua pandangan ini apakah ada kaitannya? Iya. Tanda kutip saya jawab sekilas. Jadi ya, betul, massa juga interaksi benda antara benda dan medan Higgs. Oh iya. Bisa gitu, dan ada kaitannya, bisa. Jadi kalau dibayangkan sebagai inersia, betul, walaupun jadi inersia sudah nggak ada lagi gitu di kita kalau kita ngebahas tentang teori medan kuantum. Tapi kalau kita ambil limit seperti yang Adrian tadi bilang, ambil satu limit, misalkan limit non-relativistik gitu, maka bisa dipandang sebagai hal yang sama. Gitu aja, singkat. Ya, begitu Pak Yovan kira-kira jawaban dari Pak Renat. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akhiri saja. Terima kasih pada Renat atas presentasi yang sangat menarik. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di acara Kolokvium Fisika di masa mendatang. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Renat. Terima kasih yang sudah diskusi, ramai sekali.